Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak akan lama karena saya masih ada acara lagi. Jadi saya harapkan dengarkan sedikit nasihat yang saya sampaikan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di ini majelis untuk memuliakan dan mengagungkan daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Dalam kitab Khawasi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, kitab Khawasi Syarwani adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan qala muallif inna afdalal layali huwa lailatul maulidis syarif thumma lailatul qadar thumma lailatul jum'ah. Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar baru malam Jumat. Setelah malam Jumat baru malam Isra Mi'raj. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama, lebih mulia dan lebih agung daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama dari 1000 bulan, malam turunnya Al-Quran, malam turunnya Jibril di muka bumi, malam turunnya malaikat di muka bumi. Tapi kenapa malam kelahiran Nabi lebih mulia dan lebih agung daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam kitabnya bahwasanya malam Maulid lebih utama daripada malam Lailatul Qadar karena 3 perkara, 3 sebab. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam adanya malaikat di muka bumi, malam turunnya malaikat di muka bumi. Sedangkan malam Maulid adalah malam adanya, malam lahirnya Nabi Muhammad di muka bumi. Maka adanya Nabi, lahirnya Nabi di muka bumi jauh lebih utama, lebih mulia dan lebih unggul daripada adanya dan turunnya malaikat di muka bumi. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar. Karena apa? Karena maulid Nabi, kelahiran Nabi lah yang memulai, yang mengawali, sehingga ada hari-hari yang mulia dalam Islam, malam-malam yang mulia dalam Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau pernah menukil perkataan daripada Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Ithnain madha safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, kau begitu sempurna. Wahai malam Senin, kau begitu mulia, begitu agung, begitu sempurna, karena dari mula berawal hari-hari yang mulia dalam Islam. Karena mula ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Karena kalau bukan karena maulidnya Nabi, kalau bukan karena hari lahirnya Nabi, tidak akan ada hari-hari besar dalam Islam. Tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada nuzulul Quran, tidak akan ada iman, tidak akan ada Islam, tidak akan ada takwa, tidak akan ada salat, tidak akan ada ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, zuhud, khasyah, qanaah, wa zauq, khauf, kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad, tidak akan ada. Itu semua kalau bukan diawali daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita duduk di ini majelis untuk bergembira, untuk berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Siapa yang memerintahkan kita berbahagia, bergembira, bersuka cita dengan lahirnya Nabi? Yang memerintahkan bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para ulama, bukan para aslafun salih, bukan para immatul arba'ah, bukan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bukan para imam, bukan para mujaddidul Islam, bukan para tabi'in, bukan para tabi'in, bukan para sahabat, bukan juga Nabi Muhammad, bukan juga para malaikat, tetapi yang memerintahkan berbahagia, bergembira dengan adanya Nabi
adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira. Hendaklah saya, engkau, kalian, kita bergembira dengan adanya karunia dan rahmat Allah. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dijelaskan oleh para ulama dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Ad-Durul Manthur tafsir bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Al-Imam Qurtubi, kemudian dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, kemudian dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, kemudian dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, kemudian dalam kitab tafsir Jami'ul Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dijelaskkan bahwasanya karunia Allah adalah Islam, iman, Al-Quran dan ilmu. Adanya Islam, adanya iman, adanya Al-Quran, adanya ilmu, hendaklah kita berbahagia, hendaklah kita bergembira. Terus apa rahmat Allah? Rahmat Allah dalam ayat tersebut sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Islam, iman, Al-Quran dan ilmu sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, yang paling agung, maka hendaklah kita semua bergembira. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jikalau intisari daripada maulid, bergembira, berbahagia, bersukacita dengan lahirnya Nabi, maka berarti Allah yang pertama kali memerintahkan untuk bermaulid kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita duduk di sini dalam doa bersama saudara-saudara kita yang terkena erupsi, yang dimana saudara-saudara kita yang berada di sana sedang terkena musibah, bencana di Semeru. Saudara-saudara, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Mathalul jasad, mathalul mu'min, mathalul jasad." Yani idza ishtaka minha udhun tadaa sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan satu tubuh, bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuhnya akan merasakan sakit. Engkau kalau sakit gigi, nggak mungkin cuma kau punya gigi yang sakit, pasti seluruh tubuhmu merasakan sakit. Kamu punya kaki cantengan, nggak mungkin jempolnya kamu aja yang sakit, pasti seluruh anggota tubuhmu merasakan sakit. Begitulah perumpamaan orang-orang yang beriman, saudara-saudara. Sesama mukmin perumpamaannya seperti itu. Ada satu yang sakit, semuanya merasakan sakit. Nah, saudara-saudara kita yang terkena musibah, penderitaan yang mereka alami itu juga adalah penderitaan kita. Sebagaimana mereka merasakan sakit, kita pun merasakan sakit. Penderitaan yang mereka alami adalah penderitaan kita. Musibah yang mereka alami adalah musibah kita. Mereka yang kehilangan keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya, sama seperti kita kehilangan keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita. Mereka yang kehilangan harta bendanya, sama seperti kita yang kehilangan harta benda kita. Mereka yang kelaparan, sama seperti kita kelaparan. Mereka yang kehausan, sama seperti kita kehausan. Karena kita mukmin bagaikan satu jasad, bagaikan satu badan. Apabila ada sebagian anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh merasakan sakit. Maka sudah sewajibnya bagi kita untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana agar Allah angkat segala macam bala, segala macam musibah, segala macam bencana, dan Allah gantikan dengan rahmat beserta kasih sayangnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling penting, saudara-saudara, sebelum saya tutup, ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara semua yang hadir di ini majelis, khususnya para pemuda-pemudi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalian dengarkan, kalian tanamkan di dalam hati kalian. Ini adalah wasiat saya, dan saya tidak tahu
sampai kapan saya akan hidup? Saudara-saudara, saya wasiatkan kepada engkau semua, khususnya para pemuda-pemudi, dengarkan baik-baik wasiat saya ini. Berjanjilah kalian, bersumpahlah kalian, wahai para pemuda-pemudi Indonesia, wahai para pemuda-pemudi Islam, bersumpahlah, berjanjilah, jikalau besok atau lusa atau kapanpun saya dipenjara, saya ditangkap, atau saya diculik, atau saya dibunuh, berjanjilah, bersumpahlah kalian semua, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang setelah saya keluar penjara sampai saat ini saya nyalakan. Jangan pernah kalian padamkan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Sekali lagi, ini wasiat saya kepada kalian semua. Saya wasiatkan kepada engkau, wahai para pemuda-pemudi Islam, wahai para pemuda-pemudi Indonesia, wahai bangsa, wahai rakyat Indonesia, bersumpahlah kalian, berjanjilah kalian, demi Allah, andaikan jikalau besok atau kapanpun saya ditangkap, saya dipenjara, atau saya dibunuh, berjanjilah, bersumpahlah, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini saya nyalakan. Tetaplah kalian tegak berdiri untuk melawan kezaliman, untuk melawan kemungkaran. Jangan pernah capek untuk menyampaikan kebenaran. Jangan pernah letih untuk menegakkan keadilan. Jangan pernah berhenti sampai mati. Jangan pernah mundur sampai hancur. Demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi Bahar bin Smith, jangankan cuma di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya semua yang hadir di sini, sudah dengar wasiat saya tadi? Sudah dengar? Siap jalankan? Siap jalankan? Kalau nanti andaikan saya dipenjara atau saya dibunuh, siap lanjutkan perjuangan? Siap teruskan perjuangan? Siap tegak berdiri melawan kezaliman, melawan kemungkaran? Siap bela Islam? Siap bela bangsa? Siap bela rakyat? Siap bela NKRI? Siap mati demi merah putih? Allahu Akbar. Indonesia merdeka! 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 Allahu Akbar. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.